Brand nyupport promosi setoran hafalan ayat Al-Quran yang bisa ditukar dengan ini udah offset, kelewat offset. Ibaratnya kalau misalnya di Piala Dunia ya, udah kayak Ronaldo pengen ngejebolin tapi selalu aja lupa kalau dia tuh ada di belakangnya penjaga gawang. Kayak gitu tuh. Alright, ini pun mungkin akan menjadi topik diskusi ngopi yang sulit untuk diucapkan secara frontal. Karena dua hal yang ada dalam permasalahan ini sangat amat sensitif untuk dibahas. Yang pertama, sensitif dibahas di YouTube karena satu, minuman yang tidak lunaknya itu. Terus yang kedua, itu sensitif di negara kita tercinta karena berhubungan sama agama. Tapi mungkin kebanyakan dari kalian semua udah pernah tahu soal permasalahan ini. Kejadiannya tanggal 9 Agustus 2026 dan ramainya itu di keesokan harinya tanggal 10 sampai tanggal 11 Agustus 2026. Dan gak sedikit gue ngeliat beberapa di antara lu semua di kolom komentar ngopi yang sebelumnya pengen gue ngebahas ini. Meskipun gue kagak ada latar belakangnya ya, dan lu pun gue sangat amat merekomendasikan lu buat nonton video Ustadz Felix ya terkait tanggapannya, soalnya beliau yang lebih kredibel. Kita bakal sedikit ngebahas ya berdasarkan POV dari orang awam seperti gue dan juga lu pada gitu ya, soal permasalahan brand minuman yang tidak lunak yang tiba-tiba ngide promosi setoran hafalan ayat Al-Quran yang bisa ditukar dengan produknya sendiri. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Kronologinya biar gue jelasin dulu ya, gue gak bakal ngasih lihat doxly-nya, soalnya ini sangat amat berbahaya. Tapi lu bisa lihat sendiri mungkin lewat beberapa postingan di media sosial. Di threads lu tinggal ketik aja dengan keyword yang berhubungan sama ini, langsung ada tuh video uncensorednya. Tapi basically di tanggal 9 Agustus 2026 ada acara musik namanya The Sound Project. Itu lokasinya di Ancol, Jakarta Utara. Nah, di acara tersebut ada beberapa brand yang buka booth atau lapak ya untuk sponsorship, untuk promosi, dan dimeriahkan sama MC, bukan main karakter ya, Master of Ceremony, host. Nah, di tengah sesinya ada momen yang terekam sama pengunjung acara tersebut, dimana si dalam tanda kutip MC-nya itu tiba-tiba ngide pengen ngasih minuman yang tidak lunak itu secara gratis kalau misalkan ada pengunjung yang bisa setoran hafalan dari Al-Quran. Ya. Kenapa gue pakai tanda kutip? Ya kan, soalnya awalnya orang-orang ngira itu MC-nya yang benar-benar pure ngasih ide, tapi ternyata ada keterangan lain kalau misalkan itu berasal dari pengunjung yang take over mic dari MC-nya, terus ngide untuk ngasih challenge ke orang-orang yang ada di depan booth-nya, hafalan gitu, tapi hadiahnya itu. Kalau misalnya lu lihat setengah-setengah premisnya gitu ya, ini mungkin bakal tidak akan dipermasalahkan. Coba lu bayangin, ada seseorang ya yang punya niat mulia untuk buat challenge setoran hafalan Al-Quran berhadiah di konser musik. Harusnya masih fun-fun aja gitu, kayak ibaratnya di tengah kondisi yang gelap itu ada secercah cahaya yang ingin buat orang-orang masih ingat dengan akhirat gitu loh. Tapi kalau misalnya secara full konteks, lu tahu kalau misalkan itu dilakukan di depan booth minuman yang tidak lunak, terus kemudian hadiahnya pun produk itu, ya jelas ini akan dipermasalahkan. Kenapa lu bisa tahu? Lu bisa lihat sendiri penjelasannya di beberapa berita yang udah menjelaskan ini. Seperti dari New Dots, sebuah insiden di booth minuman dalam acara The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara menjadi sorotan setelah beredar video tantangan melafalkan surat Ad-Duha dengan imbalan 1 botol minuman. Video tersebut langsung menuai kritik karena mengaitkan ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman yang itu. Kuasa hukum Muhammad Dimas Saputra bahkan melayangkan somasi terbuka dan meminta klarifikasi dalam waktu 1x24 jam kepada pihak brand yang dikaitkan dengan bot tersebut. Guess what? Udah ada klarifikasi juga dari pihak brandnya, dari Newportnya, terus bahkan udah klarifikasi juga dari pihak penyelenggara. Lu bisa lihat sendiri ya klarifikasinya ini, The Sound Project. Baru aja mereka upload 2 hari yang lalu, which is itu benar-benar 1x24 jam. MC berinisial Ega yang bertugas saat kejadian kemudian meminta maaf dan memberikan versi kronologi berbeda. Menurut Ega, tantangan tersebut bukan program resmi brand, melainkan aksi spontan seorang pengunjung yang mengambil alih mikrofon dengan menawarkan hadiah kepada pengunjung lain. Nah, jadi awalnya ketika ini video rame, kita nggak tahu nih kalau misalkan yang ngasih itu bukan MC. Tapi setelah dijelasin ya sama MC-nya lewat klarifikasi, barulah kita tahu ada momen di mana mic-nya diambil.
Lanjut, Ega mengakui lalai karena tidak segera merebut kembali mikrofon dan menghentikan tantangan tersebut. Ia menegaskan insiden itu tidak berkaitan dengan pihak Newport selaku pemilik bot dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ini bisa jadi pembelajaran betul yang sangat amat berharga buat kita semua yang mungkin bercita-cita ingin menjadi host atau master of ceremony, MC. Sebisa mungkin kalau misalnya kita jadi MC ya, dan ada momen dimana mic-nya diambil sama pengunjung, nah kita harus waspada nih. Takutnya buat masalah yang bahkan bukan kita sendiri gitu yang ngelakuin. Ini kejadiannya rame banget, bahkan udah diberitain sama banyak banget media nasional juga, nggak cuma New Dots, tapi ada Detik ya, fakta terbaru perkara challenge hafalan Quran demi itu. Ini baru banget, 13 Agustus. Rilisnya jam 6:30 pagi, gercep. Atau dari Kompas dengan judul challenge hafalan Al-Quran berhadiah itu yang berujung kecaman dan laporan polisi. Ini pun udah dibahas sama Ustadz Felix lewat video terbarunya. Ya, jadi kita bakal lihat dulu beberapa, terus habis itu baru lu bisa nonton secara lengkap ya kayak gimana. Soalnya menurut gua pribadi yang lebih berhak untuk menjelaskan dan juga menanggapi ini adalah orang yang emang dari awal tuh bekerja sebagai pendakwah gitu. Jadi ada satu acara, terus kemudian ada kios atau lapak khamar, lapak minuman. Siapa yang bisa melakukan ini, kamu dapat minuman gitu kan ya. Nah, kenapa yang dipilih adalah surat Ad-Duha? Intronya keren juga, Tat. Ya kalau nggak salah di sini kita nge-recite dulu ya ayatnya. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabb Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan faghna famal yatima fala takaru amma ila fala tanharu amma bi nikmati rabbika fadhi. Subhanallah. Subhanallah. Ustadz, kamu pasti bangga sama saya, Tat. buka wa ma qala. Tuhanmu ma wadda'aka tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhanmu nggak pernah meninggalkan ya, ini tuh kamu. Surat menenangkan Nabi nggak sih? Seingat gue secara arti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih utama bagi engkau ketimbang permulaan atau dunia. Ini ayat bagus banget sih. Apalagi ayat yang ini ya. Maksudnya kayak kalau misalnya lu ngerasa hidup lu tuh nggak adil di dunia ini, ya emang dunia itu nggak adil, karena yang adil hanya di akhirat. Jadi bersabarlah. Subhanallah. Boy. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Amin. Sungguh kelak benar-benar segera akan Tuhanmu berikan kepadamu, mencukupkan kamu sehingga kamu menjadi ridho, sehingga kamu menjadi puas. Alam yajidka yatim. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Imang fa'awa. Bukankah terus kemudian engkau dulunya seorang yatim, dia mendapatimu, Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu memberikan perlindungan pada engkau. Iya, oke. Nanti lu bisa lihat aja secara full konteksnya kayak gimana gitu ya. Tapi intinya dijelasin juga sama Ustadz Felix bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim kalau misalnya emang muslim gitu. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat lalu dia memberimu petunjuk wahyu. Ya. Fun fact aja guys. Ya, banyak dari sahabat Nabi kita awalnya juga nggak yang Islam dari lahir gitu loh. Tapi Islam dalam mencari tahu. Jadi berbanggalah buat kalian semua yang justru benar-benar tahu agama hasil pencarian sendiri gitu. Asik. Oke, lanjut. Sebenarnya yang akhirnya ngebuat gua ngebahas ini tuh bukan gara-gara komentar video ngopi yang pengen gua ngebahas ini gitu. Sorry itu saya nih. Tapi justru yang akhirnya nge-trigger gua untuk ngebahas ini adalah bagaimana respon dari beberapa pendakwah yang sering gua lihat. Tadi kita udah sempat juga ya ngecek bareng-bareng bagaimana tanggapan dari Ustadz Felix. Beliau pun ngarahin ke kita juga untuk nge-recite Ad-Duha dulu biar tahu artinya kayak gimana. Kalau misalnya emang penasaran buat tanggapan lengkapnya silakan langsung aja ke videonya beliau dengan judul ini, baca surat Ad-Duha dapat minuman yang tidak lunak. Nah di Instagram ada juga yang gak kalah menarik. Ini tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat Official. Kenapa gue bilang menarik? Karena setahu gue beliau nih nggak yang chronically selalu online dan langsung nanggepin tiap kali ada masalah.
yang berhubungan sama ya masyarakat di negara kita tercinta gitu loh. Tapi di tanggal 12 Agustus 2026 kita semua tahu kalau misalnya beliau akhirnya menanggapi ini dengan respon yang menurut gue pribadi itu adalah sebaik-baiknya respon kita sebagai muslim yang melihat itu juga bermasalah. Ya, beliau cuma sekedar bilang, yang terhormat Mabes Polri mohon segera diproses peristiwa pidana terkait demikian. Terima kasih. Waha @divisi Humas Polri. Terus di postingannya itu nggak nge-repost videonya sama sekali, cuman sekedar ngasih screenshotan kalau misalnya ini beneran udah diketahui sama banyak banget orang-orang. Lo tau gak sih, respon ini ibarat catur ya, itu udah kayak kuda yang lagi nyerang ster raja ya sama jenderal benteng misalkan, itu 3 tuh kena tuh. Jadi beliau bener-bener kagak yang bilang ini siapa yang bermasalah ya. Dalam caption sesingkat ini semuanya bisa kena. Bisa aja ini dipermasalahkan yang pihak MC-nya, ya, brandnya, penyelenggaranya. Bahkan beliau pun secara tidak langsung itu kayak memberikan tuntutan gitu ya kepada pihak yang harusnya menegakkan keadilan untuk benar-benar adil dalam permasalahan ini. Itu gokil banget. Kenapa gue bilang ini sebaik-baiknya respon? Karena kalau misalnya lu cek bagaimana progres dramanya di media sosial yang lain, lu bakal tahu kalau ada juga pihak lainnya menanggapi ini dengan cara lebih keras. Ada yang sampai ngelabrak rumah MC-nya, kalau nggak salah, itu benar atau kagak gue nggak tahu. Ada yang sampai terstalking di kolom komentar. Tapi dari sini gue ngelihat ada 2 pihak berarti yang lagi diuji. Pihak yang jelas buat masalah sama pihak yang menanggapi masalah ini. Lagi diuji kebijaksanaannya, bagaimana cara kita buat bersikap. Karena orang-orang mungkin bakal ngelihat, oh jadi gini image dari Islam gitu ya terkait permasalahan ini. Jangan sampai ini justru jadi bumerang sendiri buat ya mayoritas yang lagi nanggepin ini. Karena apa? Karena ada juga permasalahan agama yang mungkin aja harus tetap dikawal, yang secara efek lebih destruktif mungkin ya dibandingin penistaan agama ini. Masalah yang mana tuh Bang Ray? Ya silakan lu cari tahu sendiri gitu ya. Kalau misalkan ingat mah syukur, kalau misalkan kagak mawel ya begitulah ya. Jadi kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan terkait video ngopi kesempatan kali ini. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.